Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Cak Kaji Cak. Monggo tentunya di channel Ngasar TV, media berbagi semangat, inspirasi dan ilmu. Di episode kali ini saya ditemani oleh Ustadz Abdurrahman Wahid akan berbincang-bincang tentang semangat dalam bekerja. Assalamualaikum Bapak Abdurrahman Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini santri dan juga beliau ini kepala pondok di sebuah pondok pesantren Ngasor. Bapak sedang berada di rumah Pak ya? Iya. Alhamdulillah masih sekitar 1 bulanan, 1 sampai 2 bulan itu. Enggak, ini loh Pak, di samping rumah yang jenengan kok ada tambah, ini milik siapa Pak? Nah, ini milik milik bapak saya, milik orang tua lah intinya. Ini milik orang tua. Tapi juga jenengan ikut napa niku meladeni ngeten Pak? Iya, hanya sedikit cuma ya setiap hari ya memberi makan ikan gitu. Kemudian kesibukannya lagi apa Pak? Bapak? Kesibukan terkadang ya dagang dan kadang ya di sawah gitu. Bekerja Pak? Ya bekerja, intinya bekerja. Kadang ya membantu di pondok pesantren itu, di madrasah diniyahnya. Iya. Ini pasti canggung Pak ya? Jangan canggung Pak ya? Iya santai saja. Santai saja. Kita itu Ngomong-ngomong, Bapak Abdurrahman ini loh berdekat. denger di pondok itu dijuluki Kang gitu nggak Pak? Kang Idi atau Cak Dur. Saya boleh manggil nama Kang Idi ngoten Pak? Ya boleh apa saja. Boleh Kang Idi boleh. Biar gak canggung ngoten loh. Boleh, Cak Dur boleh. Loh, kalau namanya ada Bapak itu kan pangkatnya lebih tinggi, biar lebih enjoy gitu Pak. Iya santai saja, enak Kang. Memang julukan saya itu di pondok pesantren itu saya diberi julukan oleh Cak Bahit ya pada waktu itu, yakni diberi julukan Kang Idi. Sebenarnya itu namanya adalah Kang Dur gitu. Yeah. Cuma dijuluki dengan Kang Idi. Ya gak tahu, tiba-tiba memanggil seperti itu. Akhirnya populernya seorang santri itu memanggil Kang Idi gitu. Ada yang Cak, dulu itu Cak Dur gitu. Yang Bapak itu jarang karena saya masih kelihatan muda sekali kan gitu. Enggak ya, kalau Bapak kan berada di sekolah gitu Pak. Iya. Berada di sekolah dipanggil Bapak, kalau di pondok dipanggil Kang gitu. Iya. Ini loh Pak, ngomong-ngomong soal ini tadi tambah ini pekerjaan ini kan banyak orang Bapak ya. Banyak orang itu menilai rezeki itu berupa materi atau istilahnya itu berupa uang Bapak. Ya tambah juga rezeki. Iya, tapi supaya meyakinkan semua, menurut Anda rezeki sendiri itu apa Pak? Rezeki itu adalah pemberian. Pemberian yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Itu adalah rezeki. Dan orang tersebut itu harus mengaplikasikan atau ikhtiar. Dalam artian ketika orang tersebut itu tidak ikhtiar, maka rezeki itu tidak akan tampak. Sebenarnya rezeki itu sudah diberikan oleh Tuhan. Iya. Tetapi manusia itu memang harus ikhtiar. Iya. Kalau tidak ikhtiar ya tidak bisa gitu. Tidak bisa akan memunculkan berupa materi atau lain sebagainya. Intinya adalah rezeki itu adalah pemberian. Pemberian. Berupa apapun. Iya, karena dari kata apa itu Rozaqof itu berarti adalah pemberian gitu. Bahkan ada yang doa itu Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, itu kan juga ada. Berarti ma razaqtana itu apa? Itu adalah suatu pemberian gitu loh. Jadi istilahnya rezeki itu pemberian. Enggak, tapi biasanya loh Bapak, ada seseorang gitu loh. Ini saya ingin mencari rezeki gitu. Kan biasanya orang sudah berkeluarga wajib mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya gitu kan Bapak ya. Rezeki sendiri kan berarti diaplikasikan berupa uang gitu Pak. Ya tidak harus uang, cuma
secara global atau secara umum orang-orang awam itu memang material sekali, materialistis. Yang dimaksud rezeki akhirnya uang. Sebenarnya ya tidak uang. Kesehatan. Juga kesehatan itu juga berupa rezeki. Bisa tersenyum itu juga rezeki. Kalau orang tidak bisa tertawa, ya berarti rezekinya itu sudah mulai apa itu bagaimana Mulai gitu. redup. Iya. Sama juga seperti saya, kalau di pondok itu telat kiriman itu rezeki saya juga redup, saya kurang senyum, Pak. Oh ya berarti ya senyum saja. Berarti itu adalah pemberian. Yang penting Yang penting. tidak senyum-senyum sendiri di pojokan gitu. Iya, itu masuk Itu kerezekian itu berarti gitu. kerezekian. Jadi Iya. kita itu harus berikhtiar gitu, Pak. Iya, kalau tidak ikhtiar bagaimana? Kita tidak akan bisa menampakkan pemberian Tuhan itu. Gitu. Terus apakah ada tuntunan dari Rasulullah untuk tetap Tetap apa? bersemangat mencari rezeki? Ya ada. Memang kan Rasulullah itu kan juga pernah berkata atau bersabda ya. Di situ imal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abad tamutu godan. Jadi lakukanlah atau bekerjalah karena duniamu seakan-akan engkau itu hidup selamanya. Jadi kaya wis terus wis urip wis gak mati-mati wong. Dadi ini nyambut gawe tok. Tapi ya juga diniati ibadah dalam apa itu mencari rezeki tersebut itu iya, mencari dunia itu. Tuhan. Terus di situ wa'mal li akhiratika. Bekerjalah atau lakukanlah untuk akhiratmu ka'annaka seperti seakan-akan engkau itu mati besok. Jadi ketika di situ ibadah ya kaya-kaya awak dhewe iku wis mati ngono. Besok mati ngono, apa marine mati ngono. Awakmu mari teko kene mati ngono iku ya berarti ya iku disuruh bekerja untuk akhiratnya gitu. Enggak tahu ya mati nih kula kalian jenengan kapan gitu, Pak. Ya nggak tahu. Meskipun yang pertama itu bersungguh-sungguhlah bekerja seakan-akan engkau mati besok. Bekerjalah Seakan-akan engkau hidup selamanya. Hidup selamanya. Iya. Dan bekerjalah atau lakukanlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. itu dalil Rasulullah untuk semangat bekerja. Iya. Tapi ada pertanyaan lagi, Bapak, dari saya. Iya, Saya boleh, sendiri. boleh. Dahulu mana berdoa dan bersyukur? Antara syukur dan berdoa. Iya, antara syukur dan berdoa. Kalau dilihat dari dalil Al-Quran itu juga berdoa. Berdoa itu dalam artian mengingat kepada Allah. Wazkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Nah di situ ada disuruh mengingat Allah terlebih dahulu, baru Allah mengingat kita. Setelah itu ketika kita sudah diingati oleh Allah, maka washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah. Wala takfurun, dan jangan engkau kufur atau mengingkari. Tapi kufur itu berarti bukan dalam artian itu orang yang kafir gitu ya, enggak. Wala takfurun itu biar dia itu tidak mengingkari apa yang diberi oleh Tuhan gitu. Jadi berdoa dulu baru bersyukur dulu. Ya, kalau melihat dari Al-Quran. firman Allah yang di surat Al-Baqarah itu. Ya mungkin ada lagi, sudah paham kan dengan seperti ini. Berarti kita harus berdoa dan ikhtiar gitu. Ikhtiar itu berarti dalam artian sudah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan atau Allah itu. Bersyukur menikmati karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Iya, bersyukur itu berarti melakukan, bukan bersyukur itu berdoa, tidak. Atau membaca alhamdulillah itu belum tentu dia bersyukur. Contoh bersyukur itu ya kita sehat, kita menjaga kesehatan itu bersyukur. Kita kan diberi sehat, menjaga dari kesehatan itu berarti bersyukur sudah. Iya. Terus ada orang yang miskin, Termasuk tapi menjaga rezeki itu, Pak. iya termasuk juga.
Karena apa? Karena sudah diberikan kan oleh Allah. Tinggal kita bersyukur. Iya. Bagaimana kita bersyukur ini. Mm-mm. Mau Pak diunjuk kopi ini? Iya. Santai-santai ya. Iya, santai-santai. Ini kan mengambil di tempat uang gitu, disabin-sabin, di sawah. Rokokan boleh nih ya, Iya, sambil boleh, boleh. jagongan. Monggo, rokokan. Ramen karokan ramen. Oke, oke Pak, kula rokokan Pak. Kalau dipersilakan untuk merokok, saya kita merokok. Gitu. Iya. Karena Kan, saya nggak berani untuk merokok, sungkan. ya kan biar enak, enjoy. Iya, kayak gitu. Sama berbincang-bincang di sore hari ini kan kita itu sambil menikmati rokok yang sudah rezeki diberikan Rizki diberikan oleh Tuhan. oleh Tuhan melewati kita atau teman. Iya. Apa? Ada pertanyaan lagi Pak. Ini bukan sebuah pertanyaan. Ini ingin apa namanya mencari trik atau tips. Gitu. Kan sekarang di musim pandemi seperti ini pemerintah melakukan PSBB gitu. Kemudian bekerja tidak boleh di luar gitu. Apakah ada trik atau tips untuk mereka-mereka yang bekerja? Ada. Di situ itu pasti ada. Ini perlu diingat Oke. bagi seseorang yang bekerja atau di PHK. Ya kan ada yang bekerja di pabrik itu karena terkena COVID-19 COVID-19. itu akhirnya ada yang di PHK, ada yang lain sebagainya. Dan sekolahan-sekolahan guru-guru itu sibuk dengan pekerjaannya. Kan di situ ada. Yang pertama itu adalah seseorang itu mempunyai kemampuan melakukan sesuatu hal, yakni yang pertama itu adalah orang itu adalah agami. Harus belajar dengan agami. Orang yang sudah belajar dengan agami bisa melaksanakan apa yang dia ketahui, baik dari segi melakukan memberikan ilmunya, mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Terus yang kedua itu adalah profesi. Ini memang dilakukan oleh seseorang mulai sekolah, masih kecil sekolah, akhirnya tinggi jadi profesi. Ketika profesi tersebut itu dengan pandemi yang saat ini tidak bisa melakukan, maka harus menggunakan tip yang ketiga, yakni adalah kreasi. Itu ada pada diri manusia. Kreasi. Iya, harus kreasi atau mempunyai kreativitas. Gitu. Iya. Jadi ketika di situ tidak mempunyai pekerjaan, ya membuat apa tah? Batok dilukis menjadi yang baik, terus membuat bunga apa. Itu dari dirinya sendiri Pak. Iya. Kreativitasnya. Iya, memang dari dirinya sendiri. Jadi ketiga-tiganya itu ketika tidak bisa agami atau agama ya, maka ya profesi pada saat ini itu ternyata juga banyak yang nganggur atau apa, ya harus menggunakan tip yang ketiga, apa? Kreasi gitu. Ada kreativitas. Iya. Apa keahlian diri sendiri. Iya, kan pasti ada pada diri manusia itu ada. Seperti saya tidur. Ada saja. Tapi jangan ditonton. Juga anak pondok dulu saya pernah di pondok pesantren itu ya banyak yang kreatif anak-anak itu. Buat layang-layang dijual kan sekarang Juga kreatif. sudah mempunyai harga. Buat layang-layang seperti itu dikasih lampu gitu. Dijual kan sudah termasuk kreasi gitu. Ya memang membangun jiwa seseorang itu ya memang dari pondok pesantren itu yang terbaik. Mengapa? Karena banyak anak santri yang bermacam-macam kreativitasnya. Jadi ada yang kreativitas seperti ini, ada yang nulis buku, ada lalu dijual kepada santri-santri yang lain, baik internal atau di luar
jangkauan pondok pesantren itu. Ada yang membuat cebok-cebokan, itu ada juga ya. Kadang cebok tersebut itu saking kreatifnya anak-anak pondok itu dipecahkan. Wah, itu saking kreatifnya anak pondok seperti itu. Mecah cebok itu ada Pak, dibuat seakan-akan di kamar mandi itu ada kolonial Belanda dan tiba bedil-bedilan gitu. Jadi orang yang nganggur-nganggur itu yang banyak terkena pandemi pada saat ini, yaitu harus melakukan kreativitas, harus menggunakan tip yang ketiga itu harus kreativitas. Contoh seorang guru ternyata mulai kemarin itu hanya pengangguran, yakni menggunakan daring dan lain sebagainya ya. Itu kan bisa kreativitas yang lain. Contoh sore apa kreativitasnya. Mancing itu juga kreativitas. Nanti kalau dapat banyak itu kan bisa dijual gitu. Itu juga adalah pemberian. Berarti pemberian itu ketika tidak dicari dengan kreativitas ya tidak bisa gitu. Pak, terima kasih nasihat-nasihat jenengan tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua Pak. Oh iya ya. Jadi ini ada yang terakhir pesan saya ya. Seseorang itu kalau bekerja itu memang harus semangat, baik itu melakukan dari agamanya, terus profesinya atau kreativitasnya. Mengapa orang bekerja itu untuk keluarganya itu nanti wajahnya itu kalkomar, di akhirat nanti wajahnya itu kalkomar seperti rembulan. Ada yang mengatakan kalbadri, seperti bulan purnama. Jadi jangan salahkan ketika ada orang yang bekerja setiap hari mencarikan nafkah kepada istrinya, anaknya dan lain sebagainya, atau lagi lebih-lebih diberikan kepada tetangganya untuk gedang goreng dikek noning tonggone. Gak apa-apa. Itu nanti di Siratal Mustaqim itu juga cepat dalam berjalan. Gak unta-unta koyok kodok ngono melaku intik ngono ndak, tapi cepat seperti kilat yang menyambar di dalam Siratal Mustaqim gitu. Pesan dari Bang Idi atau Bapak Abdurrahman Wahid. Jadi kesimpulan di podcast ini yaitu rezeki adalah segala pemberian Sang Pencipta yang diberikan untuk makhluknya. Dan jangan lupa bersyukur. Untuk bersyukur hari ini, kedepannya, atau besok-besok lagi kita harus bersyukur, kan gitu Bapak? Iya. Tapi ya jangan lupa berdoa. Oh, oke, berdoa. Jangan lupa berdoa. Doa dilupakan. Di situ kan ada tadi, tipsnya sudah ada. Adzukuruni adzukurukum waskuruli wala takfurun gitu kan ya. Berdoa dan bersyukur. Baik, untuk pemirsa pendengar, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, dan jangan lupa tonton terus episode-episode selanjutnya tetap di channel Nasr TV, berbagi semangat, inspirasi dan ilmu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.